Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hayatun Thoyibah. Kali ini ingin membahas mengenai penyebab nyeri ulu hati, lambung perih, atau nyeri di bagian perut tengah. Sebelum mulai mohon dukungannya dengan klik subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dalam istilah dunia kesehatan nyeri ulu hati dikenal dengan sebutan nyeri epigastrium. Epi berarti di atas, sedangkan gastrium berarti lambung. Jadi nyeri epigastrium adalah nyeri pada area bagian atas perut. Nyeri ini biasanya muncul bersamaan dengan gejala lainnya, yang berhubungan dengan masalah saluran cerna seperti kembung, sendawa, atau panas di bagian dada. Nyeri epigastrium atau perut bagian atas tidak selalu disebabkan oleh hal yang berbahaya. Nyeri epigastrium atau nyeri ulu hati ini dapat disebabkan oleh beberapa kondisi, terutama jika terjadi setelah makan. Mengetahui penyebab nyeri epigastrium atau ulu hati ini penting untuk membedakan nyeri akibat sesuatu hal yang dapat kita hindari seperti akibat makanan tertentu, atau nyeri yang memang muncul akibat dari suatu proses penyakit. Selain itu mencari apa sebenarnya penyebab nyeri sangat penting, agar pengobatannya benar. Terkadang banyak orang mengeluh nyeri lambung atau maag yang tidak sembuh walaupun sudah meminum obat. Bisa jadi penyebab nyerinya adalah hal lainnya bukan akibat asam lambung, seperti akibat makanan tertentu atau memang akibat kondisi penyakit yang lain. Berikut adalah beberapa kondisi gangguan penyakit yang dapat menyebabkan nyeri ulu hati. Pertama, reflaks asam lambung. Reflaks asam lambung terjadi saat makanan atau cairan asam yang berada di lambung balik arah atau naik kembali ke atas kerongkongan. Normalnya makanan dan asam lambung turun ke usus untuk proses pencernaan selanjutnya. Reflaks asam lambung ini dapat menyebabkan nyeri di dada dan tenggorokan. Reflaks asam lambung terjadi jika kita beraktivitas berat seperti olahraga setelah makan. Jadi mirip gumoh atau muntah bayi setelah kenyang menyusui. Reflaks asam lambung ini terjadi karena kelemahan otot kerongkongan bagian bawah atau otot LES di bagian bawah esofagus. Reflaks asam lambung yang terjadi terus-menerus disebut dengan GERD atau gastroesophageal reflux disease. Gejala reflaks asam lambung meliputi keluhan seperti panas di dada, kembung, keluhan asam di mulut, nyeri tenggorokan, merasakan ada benjolan atau rasa mengganjal di leher, batuk, dan keluar lendir terus-menerus dari tenggorokan. Bagaimana cara pengobatannya? Penanganan reflaks asam lambung ini meliputi 1. Menghindari makanan yang dapat melemahkan otot kerongkongan seperti coklat, tomat, daun mint, makanan berlemak, dan makanan lainnya yang sudah dijelaskan di video cara penanganan GERD sebelumnya. 2. Menghindari makanan yang dapat menyebabkan iritasi lambung dan membuat kembung, seperti alkohol, makanan pedas, makanan yang sangat asam seperti jeruk atau nanas. Hindari juga sayur dan buah penyebab kembung, seperti kol, nangka, kiciwis, dan duren. 3. Diet untuk menurunkan berat badan. 4. Tidak menggunakan baju ketat. 5. Makan dalam porsi sedikit atau jangan kekenyangan atau berlebihan. 6. Hindari tidur setelah makan. Beri jarak 3-4 jam. 7. Posisi tidur agak lebih tinggi. 8. Gunakan pakaian dan celana yang nyaman dan longgar. 9. Hindari merokok. 10. Minum obat-obatan penurun asam lambung seperti omeprazol atau lansoprazol. Selanjutnya, penyebab nyeri ulu hati yang kedua adalah dispepsia. Dispepsia merupakan gangguan pada proses pencernaan makanan. Akibat makanan tertentu yang tidak cocok dengan pencernaan seseorang. Gejalanya meliputi keluhan panas di dada atau nyeri ulu hati yang semakin parah saat terlentang atau posisi tiduran, merasa kembung, sering sendawa, perut terasa perih, mual, dan begas seperti perut tertekan. Bagaimana cara penanganannya? Untuk menangani dispepsia atau gangguan dalam mencerna makanan adalah: pertama, hindari makan berlebihan.
Kedua, hindari makanan berbumbu kuat dan bercita rasa pedas, asam, dan digoreng atau berlemak. Hindari minuman berkafein seperti kopi dan minuman berenergi, serta hindari semua produk coklat. Ketiga, kunyah makanan lebih lama, untuk membantu proses pencernaan. Keempat, bantu pencernaan dengan berjalan-jalan ringan setengah jam setelah makan. Kelima, minum udang jahe. Keenam, penyembuhan dengan obat-obatan. Untuk nyeri lambung akan diberikan obat seperti antacid, ranitidin, atau simetidin. Untuk kembung atau perut begah dan rasa mual bisa diberikan obat seperti metoclopramid. Penyebab ketiga, intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa terjadi ketika tubuh mengalami gangguan toleransi atau tidak menerima produk makanan tertentu seperti susu atau keju, dan produk makanan lainnya yang mengandung laktosa, yaitu sejenis gula pada makanan. Gejalanya akan muncul setiap kali makan makanan produk laktosa tersebut. Intoleransi laktosa terjadi ketika tubuh tidak cukup memproduksi enzim laktase. Enzim ini sangat penting untuk memecah laktosa. Gejalanya meliputi perasaan kembung, nyeri ulu hati, diare, mual, dan muntah. Bagaimana cara penanganannya? Cara penanganan pertama, hindari makanan atau minuman yang mengandung laktosa yaitu susu dan produk turunannya seperti keju atau es krim. Kedua, saat diare, perbanyaklah minum air putih dan oralit, jika terus-menerus dapat diberikan obat anti diare. Ketiga, jika kembung dan mual dapat diberikan obat seperti domperidon atau metoclopramid. Keempat, jika mengharuskan konsumsi susu, pilih susu rendah laktosa. Kelima, bisa ditambahkan enzim laktase bubuk pada makanan atau produk yang mengandung susu untuk membantu proses pencernaan. Penyebab nyeri lambung yang keempat adalah makan berlebihan. Ketika makan berlebihan, lambung dapat membesar melebihi ukuran normalnya. Hal ini menyebabkan tekanan pada organ di sekitarnya. Tekanan ini dapat menyebabkan rasa sakit di usus, dan menyebabkan kesulitan bernafas, karena ruang untuk pengembangan paru berkurang akibat kekenyangan. Makan berlebihan juga menyebabkan asam lambung dan makanan yang sedang dicerna naik ke kerongkongan. Kondisi ini menyebabkan nyeri ulu hati yang semakin parah setelah makan. Penyebab nyeri ulu hati yang kelima adalah hiatal hernia. Hiatal hernia terjadi ketika bagian lambung mendorong ke arah diafragma atau otot di bagian perut. Bagian ini masuk melalui lubang tempat saluran makanan atau esofagus. Gejalanya meliputi kembung, keluhan panas di dada, iritasi di tenggorokan, dan sendawa. Keenam, esofagitis atau radang kerongkongan. Esofagitis terjadi ketika lapisan esofagus bagian dalam menjadi iritasi atau meradang, biasanya akibat iritasi asam lambung, alergi, infeksi, atau iritasi obat-obatan tertentu. Jika ini dibiarkan, perlukaan pada jaringan kerongkongan dapat menimbulkan jaringan parut yang kaku dan akan mengganggu fungsi menelan makanan. Gejala esofagitis seperti rasa terbakar di dada atau tenggorokan, rasa asam di mulut, batuk, susah menelan makanan atau nyeri saat menelan. Penyebab nyeri ulu hati yang ketujuh adalah gastritis atau radang lambung. Gastris atau MAH adalah penyebab yang sering dikaitkan jika seseorang mengalami nyeri ulu hati atau nyeri epigastrium, padahal banyak penyebab nyeri ulu hati seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Gastritis atau MAH terjadi saat lapisan bagian dalam lambung atau mukosa lambung mengalami iritasi atau peradangan akibat infeksi bakteri, gangguan sistem imun, atau kerusakan lambung akibat hal lainnya. Nyeri lambung ini dapat bersifat akut, baru terjadi dan bersifat sementara, atau juga nyeri lambung yang bersifat kronis atau nyeri terjadi lama hingga menahun akibat tidak diobati dengan tepat. Gejala yang biasa muncul pada penderita MAH atau gastritis seperti nyeri atau tidak enak perut bagian atas atau ulu hati, mual, muntah, dan lidah terasa asam. Bagaimana cara penanganannya? Cara penanganan gastritis dapat dilakukan dengan cara menghindari makanan pedas, asam, atau berlemak seperti gorengan. Minum obat pereda asam lambung seperti antacid, ranitidin, atau omeprazol 1 jam sebelum makan.
Jaga kebersihan tangan dan makanan karena beberapa penyebab gastritis ini adalah infeksi bakteri Helicobacter pylori. Selain itu dokter akan menambahkan terapi antibiotik. Penyebab nyeri ulu hati yang kedelapan adalah tukak lambung atau ulcus pepticum. Tukak lambung adalah perlukaan dalam pada lambung atau usus 12 jari, akibat infeksi bakteri atau mengkonsumsi obat nyeri atau jamu instan penghilang nyeri dalam jangka waktu lama. Gejalanya seperti mual, muntah, merasa cepat kenyang, nyeri setelah makan, dan risiko perdarahan lambung atau usus yang menyebabkan kondisi menjadi lemah, pucat, dan sesak nafas. Bagaimana cara penanganannya? Cara penanganan ulcus pepticum atau tukak lambung ini dengan cara puasa saat nyeri ulu hati menyerang, atau puasa saat terjadi perdarahan dengan ciri muntah darah atau BAB berwarna hitam. Selanjutnya pemberian obat untuk menghentikan iritasi asam lambung, yaitu obat jenis proton pump inhibitor atau PPI melalui infus. Obat PPI adalah obat yang bekerja menghambat pompa hidrogen atau zat asam dalam membentuk asam lambung atau asam klorida. Obat ini merupakan jenis obat yang paling kuat dalam menurunkan asam lambung. Selain itu juga dilakukan endoskopi atau teropong untuk melihat area perdarahan di lambung. Selanjutnya, penyebab nyeri ulu hati yang ke-9 adalah batu empedu. Nyeri ulu hati atau perut bagian atas bisa diakibatkan oleh peradangan pada empedu. Akibat saluran empedu tersumbat batu. Pengobatannya adalah dengan operasi untuk mengambil batu empedu. Gejala batu empedu ini seperti tidak nafsu makan, nyeri di bagian ulu hati sebelah kanan, mual dan muntah, kembung, demam tinggi, BAB pucat atau agak putih, dan kulit berwarna kuning. Terakhir, penyebab nyeri ulu hati yang ke-10 adalah kehamilan. Nyeri ringan pada bagian ulu hati biasa terjadi pada ibu hamil, karena janin yang tumbuh membesar, mulai menekan area sekitar perut. Selain itu, akibat perubahan hormon lebih sering mengalami masalah asam lambung. Tetapi nyeri ulu hati yang terus-menerus, sangat perlu diwaspadai karena bisa jadi merupakan tanda bahaya dari kondisi yang disebut preeklamsi atau keracunan kehamilan, yang ditandai dengan tekanan darah tinggi, kaki bengkak, dan pengeluaran protein dalam urin, sehingga perlu pemeriksaan darah dan air kencing. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan penyebab nyeri ulu hati pada ibu hamil bukan akibat kondisi preeklamsi atau kondisi keracunan kehamilan. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.